Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Kali ini Ibu akan membahas untuk materi atau mata pelajaran akuntansi keuangan untuk kelas 12 akuntansi dengan judulnya penentuan harga perolehan aset tetap. Nah, tujuan pembelajaran kali ini siswa dapat menentukan dan mencatat harga perolehan dengan cara membeli, dan yang kedua siswa dapat menentukan dan mencatat harga perolehan dengan cara hibah. Jadi nanti kita akan belajar mengenai dua hal, yaitu harga perolehan cara membeli dan dengan cara hibah. Nah, pengertiannya dulu, pengertian dan penentuan harga perolehan. Pengertiannya, harga perolehan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut, mulai dari biaya pembelian hingga semua biaya yang timbul sehingga aset tetap tersebut siap digunakan. Ini timbul ya, bukan timbuk. Maaf, salah ketik. Nah, jadi pengertiannya itu harga perolehan itu seluruh biaya yang dikeluarkan, baik itu nanti ada pengeluaran untuk adanya ongkos kirim atau misalkan adanya diskon, nanti seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap digunakan itu namanya harga perolehan. Nah, kemudian ada dua penentuan harga perolehan. Yang pertama, penentuan harga perolehan berbagai aset tetap dengan cara membeli, dan yang kedua ada penentuan harga perolehan berbagai aset tetap dengan cara hibah. Nah, ini yang pertama dulu kita yang pertama itu harga perolehan berbagai aset tetap dengan cara membeli. Maksudnya harga perolehan aset tetap yang diperoleh dengan cara membeli ditetapkan berdasarkan harga belinya ditambah dengan pengeluaran yang membuat aset tersebut siap digunakan. Jadi kalau misalnya cara membeli, kita kan otomatis mengeluarkan uang atau membeli, kemudian ditetapkannya harga belinya berapa, kemudian ditambah dengan pengeluaran yang membuat aset tersebut siap digunakan. Jadi pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan aset tersebut. Oke, Ibu kasih contohnya ya. Di sini ada contoh. Pada tanggal 5 Oktober 2019, PT Jaya Sentosa membeli sebuah komputer merek Acer dengan harga 7.500.000 dan mendapatkan potongan tunai sebesar 10%. Biaya tambahan untuk install komputer dan pemasangan sehingga komputer siap digunakan sebesar 250.000. Maka harga perolehannya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu harga belinya berapa. Di sini sudah disebutkan atau ada keterangannya membeli seharga atau dengan harga 7.500.000. Kita tulis dulu harga belinya 7.500.000. Oke, sudah. Kemudian ada potongan tunai sebesar 10%. Jadi kalau misalnya ada potongan tunai berarti ini kan adanya pengurangan untuk harga 7.500.000. Jadi di sini potongan tunainya 750. Dari mana sih? Dari 10%-nya dikali 7.500.000. Nanti hasilnya jadi 750.000. Nah, karena ini potongan tunai, berarti kan langsung dipotong secara tunai atau harga yang kita bayarkan bukan 7.500.000 lagi, tetapi mendapatkan potongan tunainya 750. Tinggal dikurangi saja 7.500.000 dikurangi 750. Nanti hasilnya jadi 6.750. Atau kalian hitung, boleh hitung lagi ya, barangkali Ibu yang salah. Nanti kalian hitung lagi boleh. Kemudian ada apa lagi nih? Ada biaya lagi tambahan. Biaya tambahan untuk install komputer sebesar 250. Berarti di sini ada biaya installnya 250. Karena biaya install adalah biaya tambahan, otomatis harga yang tadi sudah dikurangkan dengan potongan tunai ditambah dengan biaya installnya. Ditambahkan 6.750 ditambah dengan 250, jadi totalnya 7 juta. Nah, 7 juta ini namanya harga perolehan. Kenapa harga perolehan? Karena pengertiannya tadi harga perolehan adalah biaya yang dikeluarkan ditambah dengan biaya-biaya yang lainnya sehingga aset tersebut siap digunakan.
Karena di sini sudah diinstal dan sudah siap digunakan, maka ini adalah hasilnya harga perolehan. Nah, kemudian ada jurnalnya. Kalau misalnya pembelian, itu kan adanya pembelian tunai atau pembelian kredit. Kalau misalnya pembelian tunai, itu berarti kita kasnya akan keluar. Seperti ini jurnalnya. Tanggalnya ditulis dulu, tanggal 5 Oktober 2019. Keterangannya, harta kita bertambah karena kita membeli. Harta kita bertambah berarti di sebelah debit. Membeli komputer berarti komputer itu sebagai harta ya. Jadi boleh tulis aja langsung harta di sini. Nominalnya 7 juta. Dilihat dari harga perolehan yang tadi kita sudah hitung di sini. Ini nominal untuk membuat jurnal. Jadi yang di atas ini tidak usah ditulis lagi, langsung ke harga perolehannya saja kalau dibuat jurnal. Oke, lanjut. Kemudian yang bawahnya ada kas. Kasnya berkurang. Karena kita membeli tunai berarti otomatis uang kasnya kita juga akan berkurang. Kas berkurang di sebelah kredit ya, 7 juta juga ya, biar balance antara debit dan kredit. Nah, kemudian ada pembelian kredit. Kalau misalnya pembelian kredit, uang kita itu tidak berkurang, tetapi kita menambah utang kita. Kalau misalnya hutang bertambah, itu berarti adanya di sebelah, ya benar, berarti di sebelah kredit ya. Seperti biasa, kalau misalnya membuat jurnal, kita buat kotak-kotaknya dulu, kemudian ditulis tanggalnya, keterangannya, debit dan kreditnya. Masih sama, hartanya bertambah 7 juta, tetapi bukan kas yang berkurang, tapi hutang kita bertambah. Jangan hutangnya berkurang ya. Kalau hutang berkurang nanti adanya di debit. Karena kita membelinya secara kredit, berarti kita belum bayar, berarti kita berhutang. Hutangnya bertambah di sebelah kredit sebesar 7 juta. Nah, ini harga perolehan berbagai aset tetap dengan cara membeli. Sudah perhitungannya, jurnalnya juga sudah bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut lagi yang kedua, penentuan harga perolehan berbagai aset tetap dengan cara hibah. Aktiva tetap yang diperoleh dari sumbangan, harga perolehannya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Aktiva yang diterima atau harga taksiran yang wajar. Nah, jadi kalau misalnya kita menghibahkan atau mendapatkan hibah, kita kan tidak tahu nih harga perolehannya berapa, karena biasanya kalau hibah atau sumbangan itu tidak disebutkan harganya, atau harga perolehan, harga belinya itu tidak disebutkan, karena kita menerima hibah misalnya tanah bangunan, ya kita hanya menerima tanah atau bangunannya saja, tidak tahu harga perolehannya. Jadi untuk menentukan harga perolehannya itu ditetapkan berdasarkan harga pasar aktiva yang diterima atau harga taksiran yang wajar. Maksudnya gimana? Misalnya kita menerima sumbangan sebuah tanah. Nah, berarti kan itu kan aktiva tetap tanah. Nah, harga pasar pada saat itu, pada saat kita menerima sumbangan, berapa harga pasarannya? Maka kalau misalnya sudah ketemu harga pasarnya atau taksiran wajarnya, itu bisa dikatakan sebagai harga perolehan untuk tanah yang disumbangkan. Ya. Kemudian berikut adalah pencatatan dari harga perolehan berbagai aset tetap dengan cara hibah. Nih, Ibu kasih contohnya. Yang pertama, itu contohnya pada tanggal 1 Desember 2019, PT Merbabu menerima donasi berupa sebidang tanah. Adapun harga pasar wajar dari tanah 450 yang akan digunakan untuk fasilitas umum. Jadi tanahnya itu yang didonasikan sebesar 450 untuk digunakan fasilitas umum. Kemudian kalau misalnya sudah tahu, kita kan sudah tidak perlu mencari harga perolehannya lagi karena sudah disebutkan harga pasar wajarnya, berarti ini adalah harga perolehannya. Kalau misalnya cara hibah, karena tidak perlu mencari harga perolehan, sudah ada, kita langsung buatkan saja jurnalnya. Jurnalnya, tanggalnya ditulis tanggal 1 Desember 2019, kemudian tanahnya itu bertambah 450 juta. Kenapa tanah bertambah? Tanah itu adalah aset. Aset bertambah di sebelah debit. Karena PT Merbabu menerima donasi berupa
tanah. Jadi tanahnya bertambah atau boleh hartanya. Di sini tulis harta saja, boleh harta bertambah di sebelah debit 450 juta. Kemudian modal yang kita punya juga sama, modalnya bertambah. Tapi di sini modalnya bukan modal pribadi, tapi modal donasi karena kita menerima donasi atau menerima sumbangan sebidang tanah sebesar atau sebanyak 450 juta. Paham ya? Ini yang pertama. Kemudian Ibu lanjut lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu pada tanggal 1 Desember 2019 PT Merapi menghibahkan tanah seharga 250 juta. Tetapi tanah itu mempunyai harga pasar wajarnya 300 juta. Nah, di sini ada dua harga nih, gimana? Nah, kalau misalnya menghibahkan, kita kan menghibahkan barangkali kita tahu kan harganya. Kalau kita mau menghibahkan, otomatis kita tahu nih harga yang dikira-kiranya atau taksirannya itu harganya 250 juta. Tetapi pada saat kita menanyakan harga pasarnya berapa, harga pasar wajarnya 300 juta. Nah, berarti PT Merapi punya keuntungan ya, karena yang menghibahkan itu menghibahkan 250, ternyata pas ditanya 300 juta. Jadi tulisannya seperti ini jurnalnya. 1 Desember 2019, keterangannya harta donasinya bertambah. Harta donasi bertambah di sebelah debit. Kemudian tanah berkurang atau hartanya juga berkurang 250. Kemudian ada keuntungan. Keuntungannya berarti selisih antara 300 dengan 250. Adanya keuntungan juga bertambah sebesar 50 juta. Harta donasi bertambah. Kenapa walaupun kita menghibahkan tapi hartanya bertambah? Karena di sini keterangannya adalah harta donasi, bukan harta milik sendiri. Berarti harta donasi yang kita donasikan itu juga bertambah. Bertambahnya berapa? Disesuaikan dengan harga pasar wajarnya, yaitu 300 juta. Nah, tanahnya yang kita hibahkan atau keluar atau berkurang itu sebesar 250 karena kita menghibahkan tanahnya seharga 250. Jadi hartanya berkurang atau tanahnya berkurang 250 juta. Kemudian keuntungan ini sama dengan modal. Kalau misalnya keuntungan bertambah itu adanya di sebelah kredit ya, pinter. Jadi keuntungannya juga bertambah sebesar 50 juta. Jadi antara debit dan kredit masih tetap balance. Jadi harta donasinya bertambah 300 juta, kemudian harta atau tanah milik sendiri berkurang 250 juta dan keuntungan bagi PT Merapi yang sudah menghibahkan sebesar 50 juta. Oke, sekian presentasi dari Ibu atau pembelajaran dari Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.